Santapan Harian Senin 5 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-54. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, saat ini kami memantapkan hati untuk merenungkan dan belajar melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sahabat Scripture Union Indonesia, iman harus progresif. Artinya terus bertumbuh, terus meningkat, semakin sempurna. Kita akan melihat 3 tahap pertumbuhan iman dari seorang pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus. Pertama, tahap iman yang digerakkan oleh karena berkat atau mukjizat. Pegawai istana tersebut datang kepada Yesus karena dia sedang mengalami masalah, yakni anaknya sakit. Dia tergerak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena pernah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kedua, tahap percaya bahwa Yesus sungguh dapat menyembuhkan. Pegawai istana itu percaya kedatangan Yesus ke rumahnya pasti dapat menyembuhkan anaknya. Jika Yesus tidak datang, anaknya akan mati. Pegawai istana itu percaya bahwa Yesus tidak datang untuk sekadar coba-coba atau dengan anggapan siapa tahu sembuh. Dia percaya jika Tuhan memang mau datang dan menyembuhkan, anaknya pasti sembuh. Ketiga, tahap percaya sepenuhnya dan memberitakan Injil. Ketika pegawai istana ini pulang, dia didatangi oleh hamba-hambanya dan diberitahu bahwa anaknya hidup. Lalu dia mencocokkan apa yang terjadi dengan saat perjumpaannya dengan Yesus. Setelah itu, dia mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan anaknya disebabkan oleh kuasa Yesus. Menariknya, pegawai tersebut tidak hanya menyimpan dalam hatinya. Dia menjadi seorang yang bersaksi dan memberitakan Injil kepada keluarganya. Dikatakan bahwa seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bentuk kepercayaan paling tinggi diwujudkan dalam aksi.
dalam hal ini adalah aksi beraksi dan memberitakan Injil kepada orang lain. Pegawai istana datang dengan iman yang kecil, namun diakhiri dengan iman yang besar. Imannya telah mengalami pertumbuhan. Iman seorang anak Tuhan adalah seperti benih kecil yang ditanam dalam tanah. Ia harus terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Oleh karena itu, seorang anak Tuhan harus terus memelihara iman dengan firman Tuhan, doa, dan persekutuan agar tidak stagnan, kerdil, apalagi menjadi mati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terkadang pencobaan yang kami hadapi seolah tak tertanggungkan. Berilah kami kekuatan agar dapat bertahan dan tolonglah iman kami untuk terus bertumbuh supaya kami menjadi orang percaya yang berbuah seperti yang Engkau harapkan dari kami. Dalam dekapan lembut kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.